Pemirsa, pernahkah Anda tersesat di suatu tempat? Tersesat di kota besar atau tempat ramai yang baru pertama kali kita datangi, wajar-wajar saja. Untungnya ada teknologi canggih seperti smartphone yang bisa membantu kita mencari peta secara online atau menghubungi teman untuk meminta bantuan. Namun lain ceritanya kalau kita tersesat di tempat terpencil seperti hutan dan gunung. Terkadang kita sudah yakin tak akan tersesat dengan mengandalkan papan petunjuk, jalan setapak yang biasa dilalui orang lain, atau arah matahari dan rasi bintang. Tapi banyak yang percaya jika hutan atau gunung adalah tempat penuh misteri yang tak hanya dihuni oleh pepohonan dan hewan, tapi juga sosok-sosok lain yang tak terlihat. Ada yang bilang saat kita tersesat di hutan, mungkin saat itu kondisi kita sedang capek atau kehilangan fokus, sehingga tersugesti dengan hal-hal negatif. Ada juga yang bilang bahwa hilangnya seseorang di hutan bisa jadi ada campur tangan makhluk gaib yang mungkin suka dengan kita. Atau justru sebaliknya, ada sikap dan perkataan para manusia yang dianggap kelewat batas dan membuat mereka murka. Seperti yang terjadi pada orang-orang ini yang mengalami kejadian aneh dan sulit untuk menemukan jalan keluar saat berada di hutan. Jika Anda mengalami hal seperti mereka, apa yang akan Anda lakukan? Inilah rangkumannya versi on the spot. Pria tersesat ke hutan di Tasikmalaya akibat mengikuti peta daring. Peristiwa ini baru saja menimpa seorang pria asal Jakarta bernama Mat Jais yang sedang mencari alamat rumah temannya di wilayah Cikuya, Tasikmalaya dengan menggunakan teknologi canggih peta daring melalui ponselnya. Anehnya, bukan terbantu, ia justru malah tersesat dan masuk ke jalanan menuju hutan di kawasan Culamega. Kondisi malam hari yang hujan dan berkabut semakin memperburuk keadaan. Belum lagi kondisi jalanan yang sulit dilalui hingga mobil yang ia kemudikan akhirnya tergelincir masuk lubang dan sulit untuk bergerak. Untungnya ia tak sendiri saat itu. Ada teman lain di dalam mobil yang ikut menemani. Tapi medan yang sulit serta kondisi di sekitar yang sangat gelap dan sepi membuatnya terpaksa bermalam di tengah hutan. Bayangkan bila ini menimpa Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Beruntung keesokan harinya sejumlah petani yang melihat berusaha membantu menarik mobil tersesat ini dengan peralatan seadanya. Mobil masuk hutan secara misterius juga pernah terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Kejadian mobil masuk ke hutan secara misterius ini bukan terjadi pertama kali. Sebelumnya pada Februari 2020 lalu, sebuah mobil MPV secara misterius ditemukan di dalam hutan di Pemalang, Jawa Tengah. Bahkan sang sopir sendiri tak mengerti mengapa bisa berada di sana. Ia tak bisa keluar karena dikelilingi pepohonan dan jalanan yang dilalui bukanlah jalur yang biasa dilewati, melainkan semak-semak. Ia pun terpaksa bermalam di tengah hutan hingga keesokan harinya menemukan warga yang hendak mencari rumput di hutan. Sang sopir pun langsung meminta bantuan. Mobil akhirnya dikeluarkan dengan diderek menggunakan truk. Tapi karena medan yang terjal, proses evakuasi pun berjalan alot. Hingga malam hari, berkat bantuan tambahan warga kampung terdekat, akhirnya mobil berhasil dikeluarkan dari hutan. Warga sekitar banyak yang keheranan sebab jalanan di sekitar kampung dekat hutan kebanyakan tanah liat. Kalaupun ada mobil yang masuk hutan, seharusnya warga tahu dan ada jejak roda ban. Tapi faktanya tak ada jejak sedikit pun. Banyak warganet yang mengaitkan kejadian ini dengan ulah sosok gaib. Sebanyak
84 warga tersesat di hutan Kabupaten Agam gara-gara ikut napak tilas dan cari tempat wisata baru. Tersesat di hutan sendirian atau bersama teman, mungkin Anda pernah mendengar. Namun pernahkah Anda mendengar ada orang yang tersesat di hutan secara massal? Bukan 1 atau 2 orang, tapi sebanyak 84 orang. Ya, 84 warga Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dinyatakan tersesat di dalam hutan Kamang di wilayah Kabupaten Agam. Rombongan yang terdiri dari pemuda dan pemudi berangkat ke hutan pada Sabtu pagi 3 Oktober 2020 lalu dengan rencana melakukan napak tilas memperingati Hari Pahlawan sekaligus melakukan pencarian jalur wisata baru. Pada Sabtu sore, salah satu anggota rombongan sempat menghubungi orang tuanya untuk meminta bantuan karena mereka tersesat di hutan, sementara perbekalan mereka sudah habis. Ia pun sempat mengirimkan video kondisi terakhir saat mereka kehabisan bekal. Tak lama kemudian, ponsel pun tak ada yang bisa dihubungi. Sejak saat itu, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian. Pada Minggu siang, 14 diantaranya merupakan rombongan pertama berhasil ditemukan. Sementara sisa rombongan lainnya yang menelusuri lokasi berbeda masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, sementara para warga yang kehilangan anggota keluarganya berkumpul sambil berharap puluhan orang yang tersesat di hutan segera ditemukan. Hingga akhirnya pada Senin dini hari, seluruh korban ditemukan dan langsung dievakuasi. Kondisi mereka selamat, namun terlihat begitu kelelahan. Momen haru pun menyelimuti ruangan. Konon, kondisi psikologis seseorang yang pergi ke hutan harus stabil, karena ketidakstabilan kondisi psikologis bisa membangun halusinasi di tengah hutan, yang membuat seseorang merasa terbawa kemana-mana. Masyarakat sering menyebutnya dibawa-bawa makhluk gaib. Nenek Cukri hilang 10 hari, akhirnya ditemukan di dasar jurang di Nusa Penida, Bali. Seorang nenek berusia 70 tahun di Bali bernama Cukri dilaporkan hilang oleh keluarganya. Warga pun melakukan pencarian selama berhari-hari dengan segala upaya, tapi si nenek tak kunjung ditemukan. 10 hari kemudian, upaya pencarian sempat dihentikan karena ada persembahayangan di Pura Hyang Pancuhan Temeling di tengah hutan adat. Tapi justru di hari itu, warga mendengar ada suara orang menjerit. Saat diperiksa, ternyata di jurang kedalaman 150 meter ada nenek melambaikan tangan meminta tolong. Warga lantas beramai-ramai memberikan pertolongan dengan mengulur tali dan keranjang besar untuk mengangkat nenek Cukri. Karena jurangnya terjal, seorang warga harus turun ke dasar jurang untuk membantu proses evakuasi. Warga lalu beramai-ramai menarik nenek Cukri dari dasar jurang hingga akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Peristiwa ini membuat warga setempat geger dan heran. Karena menurut logika, seorang nenek 70 tahun tidak bisa turun ke dasar jurang tanpa bantuan karena tidak ada jalan. Kalaupun terjatuh, anehnya tak ada luka sedikit pun di tubuh nenek Cukri. Begitu juga warga heran, kok bisa nenek Cukri bertahan selama 10 hari di jurang tanpa makanan dan minuman ya? Menurut pemirsa, gimana? Pria tersesat temukan perkampungan goib di tengah hutan belantara Sambas, Kalimantan Barat. Hutan Sumatera dan Bali, hutan Kalimantan pun dikenal penuh misteri. Februari 2020 lalu, seorang pria bernama Deki tersesat selama 5 hari di hutan belantara Sambas, Kalimantan Barat. Ia terus berjalan menyusuri pinggir sungai tempat ia tersesat, mencari rekannya saat memancing, tapi malah makin tersesat ke dalam hutan yang lebat. Selama di hutan, Deki menceritakan pertemuannya dengan 2 sosok pemancing berpakaian hitam. Tapi saat diminta tolong, mereka pergi tanpa suara. Kemudian ia bertemu dengan orang yang sedang membuat umpan untuk menjerat burung. Tapi saat orang itu semakin berjalan mendekat, sosoknya langsung menghilang. Hingga ada sosok anak kecil dan ibunya menawarkan kontrak bersyarat agar ia dimudahkan untuk keluar dari hutan.
Entah pengalaman mistis atau hanya sekedar ilusi, Deki bagaikan masuk ke sebuah perkampungan goib di dalam hutan belantara. Beruntung di hari kelima, ia akhirnya melihat ada pekerja penebang pohon yang setelah dipanggil langsung menyahut. Deki saat ini berhasil menemukan jalan pulang untuk bertemu keluarga tercinta dengan bantuan pekerja kayu di dalam hutan. Keluarga dan masyarakat pun tak henti-hentinya mengucap syukur atas kepulangan Deki yang memang sudah dicari-cari keberadaannya oleh warga setempat. Dan pemirsa, itulah pengalaman orang-orang yang tersesat di hutan versi On The Spot. Menurut Anda, apakah yang menimpa mereka ada campur tangan ulah makhluk goib? Atau hanya sekedar kebetulan saja? Terus saksikan On The Spot untuk kisah misteri lainnya hanya di Trans 7.